usahakan agar kau hidup tidak punya hutang ya. Ya, kalau ingin hidup lebih bermakna, lebih bermanfaat, maka usahakan hidup tanpa utang. Tentunya susah ya. Kita rata-rata pasti punya hutang. Antum punya hutang, saya juga punya hutang ya. Tapi ya tergantung tingkat utangnya berapa itu aja. Semakin banyak semakin bikin pusing ya. Ya, karena memang hutang itu kalau bagi orang-orang yang zalim, mungkin dia cuek aja, dia punya hutang, dia nipu orang enggak ada masalah. Tapi bagi orang-orang yang beriman, hutang itu suatu permasalahan besar. Dan harus dia permasalahkan karena hutang itu sangat berbahaya. Nabi pernah tidak mau menyelatkan orang gara-gara belum bayar hutang ya. Ya. Oleh karenanya seorang berusaha kalau punya hutang segera dia cicil agar dia lepas dari kegelisahan. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi salat. Bahwasanya Rasulullah SAW berdoa dalam salatnya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kuburan. Aku berlindung kepada Engkau dari fitnah Masih Dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dosa-dosa dan dari hutang. Faqala lahu qail, ada yang bertanya kepada Nabi SAW, ma aktsara ma tasta'idzu minal maghram. Ya Rasulullah, kenapa seringkali engkau berdoa berlindung daripada utang? Jangan sampai berhutang. Faqala, maka Nabi menjelaskan, inna rajula idza gharim haddatsa fakadzaba. Sungguhnya seorang kalau sudah berhutang, maka dia berbicara dan maka dia berdosa. Wa wa'ada fa akhlafa. Dia berjanji akhirnya dia menyelisihi. Ya. Dan ini dalil bahwasanya utang itu bisa mengantarkan orang kepada kebinasaan. Utang itu akhirnya mengantarkan orang kepada dosa-dosa besar. Idza gharim haddatsa fakadzaba. Kalau dia sudah berutang, akhirnya dia ngomong dan dia dusta. Supaya apa? Supaya bisa tidak bayar utang. Wa ada fa akhlafa. Dia janji, ternyata dia menyelisihi. Minggu depan saya bayar utang, ternyata enggak bayar. Saya lagi enggak ada uang, padahal ada uang. Misalnya. Jadi banyak dia terjerumus dalam kedustaan, dalam menyelisih janji, terjerumus dalam sifat-sifat orang munafik. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Terkumpul pada orang yang berhutang. Kalau berbicara dia dusta, ya. Kalau dia berjanji dia menyelisihi, kalau dikasih amanah dia tidak amanah, ya. Orang yang hutang, ya, kalau dia ya, ingin lari dari hutangnya, akhirnya terjerumus dalam dosa-dosa besar tersebut. Bagaimana seorang berbanyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari hutang. Kalau dia punya hutang, agar segera lunas hutangnya. Maka ini saya peringatkan kepada bapak dan ibu-ibu, ya. Kebutuhan kita banyak, namun harus kita prioritaskan mana yang lebih utama. Jangan kita terlalu berangan-angan, bermimpi-mimpi, ingin sesuatu yang mewah, sementara kemampuan kita tidak ada. Akhirnya kita hutang. Kalau kita sudah hutang, ya, kita jadi hidup gelisah. Kalau kita beriman, ada orang tidak beriman, dia cuek saja. Ada sepasang suami istri, suaminya soleh, istrinya enggak soleh. Suaminya mikir utang banyak, istrinya santai saja. Mas, utang lagi mas. Utang lagi, buat apa? Beli mobil lagi. Kita butuh mobil lagi. Mobil pertama enggak, masih butuh lagi, enggak apa-apa. Utang aja. Tawakal sama Allah, insya Allah bisa lunas. Yang gelisah suaminya. Karena yang ditagih suaminya. Kalau orang soleh, wanita soleh pasti pusing mikir hutang. Bagaimana kalau dia meninggal dia punya hutang? Nabi saja tidak menyolatkan orang yang punya hutang. Maka seorang supaya dia bisa hidup tentram berusaha untuk apa? Tidak punya hutang. Kalau punya hutang segera dia lunasi. Dan penyakit orang kalau sudah punya hutang, dia akhirnya nunda-nunda pembayaran. Dia sebenarnya mampu bayar, dia tidak bayar. Dan ini berbahaya seperti ini. Dan Nabi mengatakan, matalul ghani zulmun. Orang-orang yang mampu untuk bayar hutang, kemudian dia tunda-tunda, dia berbuat zalim. Sejauh mana, selama itu dia nunda-nunda bayar hutang, dia zalim terus. Kalau sudah jatuh tempo, dia harus bayar. Sementara syaitan datang, ingin, dia punya uang, ada uang di tangan, dia gatal ingin beli-beli barang yang baru. Dia tidak bayar hutang. Ini hukumnya haram. Dan akhirnya apa? Dia tidak tahu balas budi. Ya akhi, sekarang zaman sekarang, ya, siapa yang meminjamkan uang sama kita? Kecuali orang yang baik. Ya. Orang saja susah untuk cari pinjaman, akhirnya minjam di tempat-tempat riba. Dengan jaminan macam-macam, dengan
Ya, yang meminjamkan kita uang dengan uang segar dikasih begini ya. Siapa kecuali orang baik. Orang ini berarti dia husnudzon sama kita. Dia perhatian sama kita. Dia baik sama kita. Dia mau ingin menghilangkan kesulitan kita. Terus setelah kita ambil kita nggak bayar-bayar. Apa kita nggak kurang ajar ya? Air itu dibalas dengan air tuba. Maka seorang kalau punya hutang, ya jangan pikirkan beli macam-macam. Bayar dulu hutang. Jangan sampai dia meninggal dalam kondisi dia punya hutang. Istrinya mau ngomel-ngomel biarin aja. Ya. Mau minta beli ini beli anu jangan turuti. Yang penting utang selesai dulu. Ini amanah. Ya, kita balas kebaikan dengan apa? Dengan kebaikan. Ya. Baik, jadi berusaha hidup jangan di luar kemampuan. Jangan pingin rumah ternyata duit nggak punya, akhirnya beli rumah yang besar, hidup utang terus menerus. Ya. Pingin kelihatan mewah, beli mobil mahal, akhirnya hidup dibunuh dengan apa? Utang. Utang bukannya nggak boleh, boleh, tapi untuk yang perkara-perkara yang primer. Utang, karena memang kita benar-benar butuh motor, silakan utang, tidak apa-apa. Kita punya gaji, kita potong. Kalau perkara primer nggak ada masalah. Tapi kalau untuk tajmilat atau tahsinat, untuk sekedar lebih afdol dalam masalah dunia, akhirnya kita ngutang sana, ngutang sini, ya itu repot. Akhirnya kita repot sendiri. Ya. Kecuali antum adalah orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Utang nggak urusan. Ya. Orang tagih sana sini tinggal matikan teleponnya. Cuek aja. Nagih-nagih terus, nomor telepon ganti. Gampang. Nagih-nagih terus kabur ke negeri kota lain. Dan itu terjadi sebagian orang seperti itu. Ya. Maka kalau ingin hidup lebih bermakna, jangan sering pinjam uang. Ya. Jangan sering pinjam uang.